Selamat siang Bapak Ibu Tutor, perkenalkan nama saya Citra Bisenoan dengan NIM 05222 5828 dari Prodi Sistem Informasi UPJJ 74 di Malang dengan tutor Bapak Yudi Wiyarto MKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 2 administrasi server, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat. Ini pada poin A, berisi identitas mahasiswa, nama, NIM, prodi, UPJJ, tutor, dan juga link YouTube. Pada poin B, menjelaskan tentang langkah praktik yang saya lakukan disertai dengan foto kegiatan. Pada poin C, hasil praktik yang telah dilakukan. Instruksi umum: pertama, gunakan sistem operasi ZenOS 7 yang telah diinstal. Pada VirtualBox, pastikan jaringan VirtualBox menggunakan mode NAT atau Bridge Adapter agar server dan klien dapat saling berkomunikasi. Ketiga, seluruh instruksi dikerjakan melalui terminal dengan hak akses root atau sudo. 4. Rekam setiap langkah menggunakan screen recorder dan simpan hasilnya menjadi beberapa file video. Upload ke Google Drive atau YouTube, lalu sertakan tautan dalam laporan. Instruksi praktik: A. Instalasi dan persiapan server. B. Konfigurasi NFS server. Dan C. Konfigurasi NFS client. Lalu langkah-langkah praktikum. Yang pertama, ujian praktikum. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari cara mengkonfigurasi layanan NFS atau Network File System antara dua sistem operasi ZenOS Stream 9, yaitu satu sebagai server dan satu sebagai klien. NFS adalah layanan berbasis jaringan yang menghubungkan suatu sistem atau server untuk berbagi direktori atau file dengan sistem lain atau klien secara langsung, seolah-olah file tersebut berada di komputer lokal. Dalam praktikum ini dilakukan beberapa tahap penting. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi NFS server. Kedua, pengaturan hak akses dan firewall. Ketiga, konfigurasi NFS client. Dan keempat, pengujian koneksi dan sinkronisasi data. Dan itu konfigurasi juga menyesuaikan dengan sistem terbaru di ZenOS Stream 9 seperti menggunakan DNF sebagai manajer paket pengganti YUM. Kedua, menggunakan user nobody, alih-alih NFS nobody dan NFS nobody. Ketiga, firewall dan service management memakai firewall D serta sistem CTL yang lebih modern. Dengan begitu, konfigurasi ini tidak hanya melatih keterampilan dasar administrasi Linux, tapi juga memberikan pemahaman tentang implementasi layanan berbagi file dalam lingkungan jaringan menggunakan teknologi terkini. Yang kedua, langkah-langkah praktikum. Pertama, instalasi dan persiapan server. Login sebagai root di mesin ZenOS Stream 9 di bagian server. Kita langsung praktekkan. Oke, di sini bagian sebelah kiri adalah ZenOS sebagai server, dan yang bagian kanan adalah ZenOS sebagai klien. Kita langsung praktekkan untuk servernya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu update sistem, sudo dnf update -y. Terus mempraktekkan sudo dnf update -y. Kita masuk ke dalam root, mengaktifkan SU root, passwordnya Oke, itu kita pastikan sudo dnf update
Y. Oke, sini sudah terupdate. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu install paket NFS server. Menggunakan sudo dnf install nfs utils -y. Langsung praktekkan sudo dnf install Oke, sudah kita enter. Oke, dan di sini NFS server telah terinstall dengan baik. Lalu ambil selanjutnya membuat direktori yang akan dibagikan melalui NFS. Kita ketikkan sudo mkdir spasi garing data. Kita ketikkan sudo mkdir garing data. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya atur hak kepemilikan dan izin direktori. Di CentOS Stream 9 user NFS nobody sudah tidak digunakan lagi, diganti dengan nobody. Kita ketikkan sudo garing data enter. Berhasil. Prompt selanjutnya yaitu sudo chmod 755 garing data. Sudo chmod 755 garing data. Oke, benar, kita enter. Oke, berhasil. Lalu kita lanjutkan langkah yang kedua yaitu konfigurasi NFS server. Kita edit file konfigurasi ekspor yang mengetikkan sudo nano garing etc garing ekspor. Oke, langsung ketikkan sudo nano /etc /export. Oke, setelah benar kita klik enter. Ini file direktorinya. Kita ketikkan sesuai perintah soal yaitu garing data tanda bintang koform rw sign no underscore root underscore squash no underscore all underscore squash. Oke, setelah selesai save, tekan Y, langsung enter. Oke, berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita terapkan konfigurasi sudo export fs strip a, namun sebelumnya kita aktifkan dan jalankan layanan NFS nya terlebih dahulu dengan mengetikkan sudo systemctl enable double strip now spasi nfs strip server. Oke, kita sudah mengaktifkan layanan NFS nya. Kita terapkan konfigurasi sudo export fs strip a. Oke, hasil. Kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Kita periksa status layanan NFS nya. Kita ketikkan sudo systemctl status nfs strip server. Oke, sini statusnya adalah aktif. Setelah itu kita lanjutkan konfigurasi firewall untuk server Stream 9. Kita lanjutkan di CentOS Stream 9 firewall D aktif secara default. Pastikan port NFS dibuka. Kita aktifkan firewall jika belum aktif dengan mengetikkan sudo systemctl enable spasi double strip now
firewall D. Kita klik enter. Oke, kita izinkan layanan NFS melalui firewall. Nah, mengetikkan sudo firewall -cmd permanen add service dengan NFS. Oke, sukses. Lanjutkan sudo firewall cmd permanen add service sama dengan mod. Oke, sukses. Lanjutkan yang terakhir sudo firewall cmd add service sama dengan rvc strip in. Oke, sukses. Kita reload, firewall akan perubahan diterapkan dan mengetikkan sudo firewall cmd reload. Oke, sukses. Kita verify konfigurasinya dengan mengetikkan sudo firewall cmd list all. Kita ketikkan enter. Oke, sukses. Kita akan lanjutkan ke rangkaian selanjutnya. Lebih dahulu sini angka yang keempat adalah instalasi dan persiapan klien. Kita login ke mesin CentOS Stream 9 klien, reload. Oke, ketika update sistemnya mengetikkan sudo dns update strip. Oke, kita install pakai NFS servernya dan mengetikkan sudo dns install NFS strip. Oke, sudah berhasil. Kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita membuat directory mount point NFS. Ketikkan sudo /mt/. Oke, berhasil. Kita lakukan mounting directory dari server. Di sini IP address servernya yaitu 10.139.147.18. Langsung ketikkan sudo mount 10.139.147.18. Garing data mt garing NFS. Oke, berhasil. Rangkaian selanjutnya yaitu pengujian akses file. Kita coba akses file dari klien, mengetikkan ls garing mt garing NFS. Oke, selanjutnya kita sudo terus mt garing NFS garing enter. Kita mengambil contoh nama file test file.txt. Oke, kita akan coba cek di servernya. Ketikkan ls garing data. Oke, di sini file yang telah dilakukan mounting dari klien telah berhasil muncul di bagian server dengan keterangan file yang dibuat dari klien muncul juga di server, yang artinya
koneksi dan sinkronisasi NFS telah berhasil. Oke, sudah berhasil. Lalu kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya yaitu uji koneksi dan tes akses. Kita coba tes ping klien ke server. Nah, IP server adalah 10.139.147.18. Coba ping 10.139.147.18. Oke, berhasil. Itu kita coba cek untuk memastikan NFS nya sedang berjalan dan mematikan show mon string E dengan IP server 10.139.147.18. Oke, output yang diharapkan dituliskan export list for 10.139.147.18. munculnya adalah garing data spasi bintang. Oke, sesuai dengan output yang diharapkan. Dan demikian hasil praktikum tugas 2 antara server dan klien dapat terhubung dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan membacakan hasil dan analisis praktikum. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa pertama, layanan NFS atau network file system pada CentOS Stream 9 berhasil dikonfigurasi dengan baik. Yang kedua, server dan klien dapat saling berkomunikasi, berbagi file dan melakukan sinkronisasi direktori bersama tanpa error. Titik pengaturan firewall, akses dan konfigurasi direktori berperan penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran komunikasi antar sistem. Keempat, praktikum ini membuktikan bahwa NFS masih menjadi solusi efisien untuk file sharing dan penggunaan modern seperti CentOS 9. Demikian praktikum yang telah saya lakukan. Beberapa kesalahan saya sebesar-besarnya. Kiranya praktikum kali ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Selamat siang dan salam.